Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang mahasiswa yang menjalin asmara hingga berlebihan. Namun pada akhirnya mereka telah menghancurkan cinta mereka sendiri. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian semua yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Di salah satu kampus, Rohimah menatap layar laptopnya dengan cemas. Tugas kelompok yang seharusnya selesai malam itu tidak kunjung rampung. Rekan-rekannya sudah menyerah, kecuali seorang pria bernama Arman. "Sudah sampai mana, Rohimah?" tanya Arman duduk di sebelahnya. Suaranya tenang, namun penampilannya terasa begitu tulus. "Baru 2 bab. Aku takut tidak selesai tepat waktu," jawab Rohimah sambil menggeser kursi. Arman tersenyum tipis meyakinkan. "Santai, aku bantu. Kamu fokus saja sama poin pentingnya ya." Rohimah merasa sedikit lega. Bagi gadis berhijab itu, Arman bukan sekedar senior, tapi juga sosok yang dikenal pintar dan dermawan. Dalam beberapa minggu terakhir, pria itu sering membantu mengerjakan tugas. Malam itu, mereka menghabiskan waktu di ruang perpustakaan. Suasana hening membuat mereka leluasa berbincang-bincang. "Kayaknya kamu sibuk terus deh, Rohimah. Apa kamu gak capek dengan semua ini?" "Ya, namanya juga murid. Ya selalu sibuk lah. Tapi kan aku gak keberatan. Ini semua buat masa depan." "Aku suka cara kamu berpikir. Kamu tipe yang tekun," kata Arman sambil mengangguk, melirik sekilas. Rohimah tertunduk malu. Ia tidak terbiasa mendengar pujian, apalagi dari seseorang seperti Arman. "Kamu sendiri gak pernah terlihat lelah." "Kalau ada teman yang bisa diajak kerja sama seperti kamu ini, semuanya terasa ringan," jawab Arman sambil tersenyum. Waktu berlalu tanpa terasa. Ketika tugasnya selesai, Arman mengantarkannya pulang ke tempat kos-kosannya. Di depan pintu gerbang ia berkata, Mah, kamu jangan ragu ya minta tolong. Aku selalu ada kalau kamu butuhkan," "Iya, terima kasih ya," kata Rohimah sambil mengangguk dan tersenyum lembut. Ia tidak pernah menyangka malam itu akan menjadi awal dari sebuah hubungan yang perlahan-lahan mengubah hidupnya. Setelah beberapa hari, hubungan Rohimah dan Arman semakin dekat. Setelah pertemuan malam itu, Arman sering menghubunginya, menawarkan bantuan atau sekedar mengajak bicara. Sikapnya yang penuh perhatian membuat Rohimah terasa dihargai, bahkan istimewa. "Kamu kelihatan capek, Rohimah. Istirahat dulu lah, gak apa-apa kok," kata Arman suatu sore ketika mereka belajar bersama di taman kampus. "Ini sudah biasa, Arman. Kalau aku berhenti, semua tugas bakal numpuk," jawabnya sambil tersenyum tipis. Arman memandangnya lekat-lekat. Rohimah, kamu tahu gak? Aku kagum sama kamu. Gak banyak cewek yang bisa tetap konsisten kayak gini." Rohimah tersipu mendengar pujian itu. Perlahan ia mulai membuka hatinya. Hingga suatu hari, ketika Arman menyatakan perasaannya, ia akhirnya menerima. "Aku serius, Rohimah. Aku ingin kita saling mendukung. Bukan hanya di kampus, tapi juga setelah ini," ucap Arman berjanji. Hubungan mereka berjalan manis selama beberapa bulan. Namun, perubahan kecil mulai terlihat pada Arman. Ia semakin sering mengajak Rohimah keluar jauh dari kampus. "Sekali-kali gak apa-apa kan? Kita ngobrol di tempat yang lebih santai," bujuk Arman saat mengajaknya ke sebuah villa di pinggiran kota. Awalnya Rohimah ragu, namun Arman terus membujuknya. "Kita cuma ngobrol kok, gak ada yang lain. Kamu percaya kan sama aku?" "Ya iya sih, tapi aku takut, Man."
Di villa itu suasananya berbeda, hanya ada mereka berdua. Tanpa gangguan, Arman yang selama ini terlihat penuh perhatian mulai menunjukkan sisi lain darinya. Rohimah, aku serius sama kamu. Kalau kita nanti akan menikah, apa salahnya kita lebih dekat sekarang? Tapi Arman, ini tidak benar. Aku tidak nyaman kalau kita melewati batas. Aku berjanji selalu tulus. Aku akan langsung menikahimu. Kamu tahu kan, aku sayang banget sama kamu. Rohimah akhirnya menyerah pada rayuan itu. Man, jangan berlebihan dong. Ini rasanya agak gimana gitu. Tenang Rohimah. Kalau sudah terbiasa, pasti rasanya enak. Memangnya kamu sudah terbiasa ya? Ya enggak sih. Aku dengar-dengar dari teman. Mereka pun bergulat di dalam kamar villa, hanya berdua. Mereka berdua pun beberapa kali melakukan hal yang tidak seharusnya. Rohimah, terima kasih ya. Kamu sudah memberikan ini padaku. Aku janji, aku akan bertanggung jawab atas semua ini. Aku sangat mencintaimu, Rohimah. Iya, Arman. Aku juga mencintaimu. Kamu jangan tinggalkan aku ya. Perasaan bersalah mulai menghantui Rohimah. Namun Arman terus meyakinkannya bahwa semua ini akan baik-baik saja. Namun itu bukan satu-satunya malam. Hubungan mereka terus berlanjut, semakin dalam, dan semakin jauh dari nilai-nilai yang dulu dipegang teguh oleh Rohimah. Ia merasa terjebak, namun tak bisa melepaskan diri dari jeratan cinta yang ternyata penuh dengan kisah. Waktu berlalu, hubungan Rohimah dan Arman semakin jauh dari batas-batas yang dulu dijaga. Malam-malam bersama Arman di tempat tersembunyi seperti villa itu menjadi kebiasaan baru yang awalnya terasa berat, namun kini seperti hal yang biasa. Rohimah, aku senang banget bisa punya kamu, ujar Arman sambil menatap ke dalam. Rohimah hanya tersenyum kecil, hatinya mulai hampa. Perasaan bersalah yang dulu menghantuinya perlahan menghilang, digantikan oleh rasa pasrah. Semoga kamu gak bohong soal janji itu, Man. Bohong gimana? Aku serius mau nikahin kamu. Kalau aku cuma main-main, aku gak akan sampai sejauh inilah, jawab Arman, suaranya penuh keyakinan. Rohimah diam, ia ingin percaya, namun ada keraguan kecil di hatinya yang tidak bisa ia jelaskan. Setiap kali ia mencoba membicarakan masa depan, Arman selalu mengalihkan. Jangan terlalu tegang sayang, kita jalani saja dulu, kata Arman. Rohimah mengangguk lemah. Ia tahu ia sudah kehilangan kendali atas hidupnya. Keputusannya menyerah pada Arman telah membuatnya sulit kembali ke jalan yang benar. Yang lebih menyakitkan, Arman mulai memperlakukannya berbeda. Man, kamu sibuk terus. Sekarang aja jarang hubungin aku. Ya aku sibuk kuliah juga lah. Jangan terlalu banyak nuntut deh, jawab Arman dengan nada datar. Dalam hati kecilnya, Rohimah terluka, tapi ia menahannya. Dalam pikiran, cinta adalah tentang pengorbanan. Dan ia sudah mengorbankan segalanya untuk Arman. Namun perlakuan Arman yang mulai dingin menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang berubah. Dia tidak lagi selembut dulu, sering memberi alasan dan tidak jarang memaksa Rohimah melakukan hal yang sebenarnya tidak ingin ia lakukan. Meski begitu, Rohimah tetap bertahan. Aku tidak punya siapa-siapa lagi selain dia, pikirnya dalam hati. Ia berharap semua ini hanyalah fase sementara yang akan berakhir saat mereka benar-benar bersama dalam ikatan suci. Namun dia tidak tahu bahwa kenyataan yang menunggunya jauh lebih kejam dari yang pernah ia bayangkan. Siang itu kampus tenang, hanya segelintir mahasiswa yang terlihat berlalu lalang. Sebagian besar sudah pulang karena membatalkan kelas. Rohimah sedang duduk di taman kecil di dekat gedung perpustakaan ketika Arman mendekatinya. Sepi banget ya? Iya, Man. Aku juga bingung mau nunggu apa. Tadi jadwal kuliah tiba-tiba dibatalin, jawab Rohimah sambil memandang sekitar. Arman mendekat, senyumnya licik namun tersamar. Rohimah, kita ngobrol di tempat lain yuk.
ada yang ingin aku bicarakan. Di mana? Itu ada di atas, kamar mandi di lantai 3. Di situ tenang. Di sana nggak ada siapa-siapa. Rohimah menelan ludah, ragu. Namun ketika Arman mengulurkan tangan dan tersenyum tenang, ia tidak bisa menolaknya. Sebentar saja ya. Iya, sebentar. Nggak lama kok. Mereka berjalan menuju gedung kosong itu. Tangga menuju lantai 3 terasa sunyi, hanya suara langkah mereka yang terdengar. Sesampainya di depan kamar mandi, Arman mendorong pintu pelan-pelan, memastikan tidak ada orang di sana. Tuh kan, lihat, di sini aman, katanya sambil menarik tangan Rohimah masuk. Rohimah berdiri kaku di dalam kamar mandi yang dingin dan suram. Bau khas tembok lembab mengauri udara. Ia tahu apa yang akan terjadi, tapi seperti biasa, ia tidak punya keberanian untuk menolaknya. Arman mendekat ke wajah Rohimah dan menggenggam pinggangnya. Gak apa-apa sayang, kita cuma sebentar. Bener ya, Man? Jangan lama-lama. Aku takut kalau ada yang tahu gimana. Rohimah mencoba menahan, namun suaranya bergetar. Gak ada yang tahu, pokoknya aman. Aku akan menjagamu selalu di sini. Jawab Arman tenang, namun bagi Rohimah, kata-kata itu terdengar semakin hampa. Arman mendekatkan bibirnya ke bibir Rohimah, dan bibir mereka saling melumat. Tidak ada kata menolak bagi Rohimah. Ia juga merasakan sensasi yang sama. Man, jangan lama-lama. Nanti kalau ada orang gimana? Iya, sebentar lagi kita selesai kok. Beberapa saat kemudian, dosa kembali terjadi di tempat yang seharusnya tidak terjadi. Bagi Arman, itu hanya kepuasan sesaat. Bagi Rohimah, itu adalah luka yang semakin menancap dalam. Ketika semuanya selesai, mereka segera keluar dari kamar mandi itu, berjalan cepat menuju tangga. Rohimah merasa lemah, tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Di hatinya, perasaan bersalah kembali menyergap. Namun Arman hanya berkata singkat, "Santai saja, gak ada yang lihat." Tanpa sadar, seorang petugas kebersihan yang sedang membersihkan lantai bawah sempat melihat mereka berdua keluar dari kamar mandi. Meski tidak berkata apa-apa, mencurigainya sudah cukup membuat Rohimah gelisah. Dalam hati, ia mulai bertanya-tanya, sampai kapan ia bisa terus bertahan dalam hubungan yang sudah jauh dari nilai-nilai yang dulu ia yakini? Apakah cinta ini benar-benar tulus, atau hanya merangkap yang akan menghancurkannya? Pada suatu hari, Arman terlihat gelisah. Ia menunggu Rohimah di kantin kampus dengan wajah cemas. Ketika gadis itu datang, ia langsung mengajaknya duduk tanpa banyak berbicara. Astaga, kamu kenapa sih? Kok kelihatan aneh gitu? Tanya Rohimah sambil meletakkan tasnya di kursi. Gini, aku butuh bantuan. Bantuan apa? Tanya Rohimah pelan, mencoba membaca ekspresi pria itu. Arman menarik nafas panjang sebelum menjawabnya. Rohimah, mobilku tadi dipukul di jalan, dipukul orang. Kata montir, perbaikannya lumayan mahal. Saya harus membayar sekitar 3 juta lah. Kamu tahu kan, aku lagi tidak punya uang sebanyak itu. Oh, jadi kamu mau aku bantuin gitu? Iyalah, hanya pinjam sementara. Aku janji balikin kok bulan depan. Begitu beasiswaku cair, aku langsung kembalikan ke kamu ya. Kamu satu-satunya orang yang bisa aku percaya sekarang. Ujar Arman sambil memegang tangan Rohimah. Rohimah merasa ragu. Uang itu adalah tabungan hasil kerja paruh waktunya selama 2 bulan terakhir. Ia menabung untuk membeli buku dan keperluan kuliah lainnya. Namun melihat wajah Arman yang nampak tertekan, hatinya tidak tega. Kamu yakin kan bisa balikin bulan depan? Iya, aku tidak akan ingkar. Kamu tahu sendiri kan, aku gak pernah bohong sama kamu. Jawab Arman dengan nada meyakinkan. Setelah beberapa detik berpikir, Rohimah akhirnya mengangguk. Ya udah, aku transfer sekarang ya. Iya, makasih ya. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana kalau kamu tidak membantuku. Saat itu Rohimah merasa keputusannya benar. Namun di dalam hatinya terselip kekhawatiran.
Ia berharap Arman benar-benar menepati janji, meskipun semakin lama, sikap pria itu mulai menunjukkan sisi lain yang tak pernah ia duga sebelumnya. 2 bulan berlalu setelah Rohimah meminjamkan 3 juta rupiah kepada Arman. Pada saat itu, Rohimah beberapa kali menginginkan Arman untuk segera membayar. Namun selalu ada alasan yang membuat Arman menunda-nunda. Hingga suatu hari, Rohimah merasa kesal dan memutuskan untuk bertemu langsung dengan Arman. Malam ini aku butuh uang banget, Man. Kamu gimana? Katanya mau ngembalikan. Kata Rohimah dengan nada yang agak tegas saat mereka bertemu di sebuah kafe sepi. Arman terlihat cemas. Dia mengusap wajahnya seolah mencari kata-kata yang tepat. Aku janji, Rohimah, uang itu aku kasih. Tapi apa? Rohimah mulai merasa ada yang tidak beres. Arman terdiam sesaat, lalu mengeluarkan syarat yang sudah lama ia pikirkan. Itu, uang kamu saya kembalikan, yang 3 juta itu. Tapi ada satu hal yang harus kamu lakukan dulu. Apa maksud kamu, Man? Jangan bilang kamu mau pakai uang itu buat hal aneh-aneh ya? Arman tersenyum tipis, sambil memandang wajah cantik Rohimah yang agak manyun. Enggak kok, cuma aku ingin kita kesana dulu yuk, seperti dulu. Aku kangen nih sama kamu. Kamu tahu kan, kita bisa lebih baik kalau hubungan kita itu semakin kuat, iya kan? Rohimah merasa hatinya berat, tapi entah kenapa perasaan itu berubah menjadi keinginan untuk segera mengakhiri perbincangan ini. Ia ingin uangnya kembali, meskipun ia tahu harga yang harus dibayar itu cukup tinggi. Kamu ini biasa. Ya udahlah, kalau itu mau kamu, aku nggak bisa menolak. Jawab Rohimah dengan suara lemah, seolah-olah kata-katanya tidak sepenuhnya ia percayai. Arman tersenyum penuh dengan kemenangan, seolah-olah sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Aku janji deh, setelah semuanya selesai, kita akan bahagia. Malam itu mereka pergi ke apartemen yang biasa mereka kunjungi. Begitu sampai, Arman segera mengunci pintu dan menarik Rohimah ke dalam pelukannya. Rohimah hanya mengikuti tangan lawannya. Meskipun dalam hati ia merasa hampa. Ia merasa terjebak, tapi merasa tidak ada pilihan lain. Akhirnya mereka pun berjumpa rayu dan bercocok tanam di dalam apartemen itu. Setelah semuanya selesai, Arman tersenyum puas. Ini, saya kembalikan uang kamu, 3 juta kan? Rohimah menunduk, merasa tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Namun meski begitu, ada satu hal yang Rohimah tidak bisa pungkiri. Ia sudah jatuh terlalu dalam, dan Arman tahu betul bagaimana cara memanipulasinya. Setelah 2 minggu berlalu, hari itu Rohimah merasa tidak enak badan. Sejak pagi, perut terasa mual, dan ia merasa lebih lelah dari biasanya. Biasanya siklus menstruasi Rohimah itu sangat teratur, tetapi bulan ini sudah beberapa hari lebih lama dari waktu yang seharusnya. Di tengah-tengah perkuliahan, ia merasa semakin tidak nyaman. Perutnya kembung dan rasa cemas mulai memenuhi dirinya. Setelah kelas selesai, ia langsung menuju kamar mandi kampus untuk memastikan apakah sesuatu yang buruk sedang terjadi. Saat membuka aplikasi di ponselnya, ia melihat kalender yang mencatat tanggal haidnya. Seharusnya hari ini adalah hari terakhir masa menunggu. Namun tidak ada tanda-tanda kedatangannya. Hati Rohimah mulai panik. Ia segera mencari toko obat terdekat dan membeli tes kehamilan. Dengan langkah terburu-buru, ia kembali ke kamar kosnya. Dalam urainya, berbagai pikiran kacau saling memanggil. Apakah ini benar-benar mungkin? Apakah Arman tahu? Setelah menunggu beberapa menit yang terasa sangat lama, akhirnya tes itu menunjukkan 2 garis merah, kehamilan. Rohimah melihatnya, matanya kosong menatap hasil tes itu. Rasa cemas dan kebingungannya meluap-luap. Ia langsung teringat pada pertemuan-pertemuan mereka yang seringkali bercocok tanam seperti itu, tanpa perlindungan, tanpa pertimbangan. Aduh, ini gimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Pikirannya panik, suaranya serak.
Ia meraih ponselnya dan menghubungi Arman. Pikirannya terfokus pada satu hal, bagaimana cara hidup. Namun ketika Arman mengangkat telepon, suaranya terdengar seperti biasa, tanpa ada tanda-tanda ketegangan. Halo sayang, ada apa? Tanya Arman terdengar santai. Rohimah menarik nafas dalam-dalam sebelum menjawabnya. Aku telat datang bulan, Man. Aku tes dan hasilnya aku positif hamil. Ada keheningan di ujung telepon, lalu Arman tertawa kecil. Gitu ya. Kita bisa diatur itu nanti, tenang saja ya. Kata-kata Arman seperti keputusan bagi Rohimah. Semuanya terasa kosong. Bagaimana bisa dia begitu santai, seolah ini bukan masalah besar. Man, ini bukan hal yang sepele. Kita harus bertanggung jawab loh. Iya, tunggu dulu Rohimah. Kita bahas ini nanti ya. Aku lagi sibuk, ada urusan. Jawab Arman. Suara kali ini terdengar lebih serius, meski masih penuh nada menghindar. Rohimah merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Dengan berat hati, ia menutup teleponnya itu. Ia tahu, Arman tidak akan pernah siap menghadapi konsekuensi ini. Dan kini, ia harus memutuskan apa yang akan terjadi selanjutnya dalam hidupnya. Tanpa ada orang yang benar-benar bisa membantunya. Malam itu langit dipenuhi bintang-bintang yang bersinar redup, seolah memberikan sedikit cahaya di tengah kegelapan yang semakin mengancam hati Rohimah. Ia duduk di tempat tidurnya, merenung menunggu Arman yang akan menjemputnya. Rasanya malam itu segala sesuatunya terasa begitu berat, dan hatinya dipenuhi dengan kecemasan yang mendalam. Sekitar pukul 9 malam, Arman akhirnya muncul di depan kos-kosannya. Mobilnya nampak meluncur pelan di sepanjang jalan sepi. Rohimah berjalan keluar dengan langkah ragu, menatap Arman yang menunggu di depan mobil. Hai sayang. Arman menyapa, senyumnya terkesan memaksa, namun tetap tenang. Ayo, aku akan mengajakmu ke tempat yang tenang. Kita bisa ngobrol empat mata di sana. Iya. Rohimah mengangguk, meski perasaan tidak nyaman terus mengganggu. Ia memasuki mobil Arman, dan perjalanan mereka dimulai dengan suasana yang hening. Hanya suara mesin mobil dan musik lembut yang mengisi kekosongan. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah danau yang jarang dikunjungi oleh orang. Danau itu sangat sepi. Tempat ini terkenal karena kesunyian dan ketenangannya, jauh dari keramaian kota. Hanya beberapa pohon besar dan air yang meriak pelan menemani malam itu. Arman memarkirkan mobilnya di tepi danau, lalu mengajak Rohimah keluar. Di sini, kita bisa bicara dengan tenang, kata Arman sambil mengulurkan tangannya, memimpin Rohimah ke tepi danau. Mereka duduk di sebuah gubuk yang sunyi, yang terbuat dari kayu. Melihat ke arah danau yang sangat gelap, angin malam berhembus pelan membawa udara dingin. Sayang, aku tahu kamu khawatir. Dan aku tahu ini tidak mudah buat kamu. Tapi kita harus berpikir jernih. Arman memulai percakapan. Suaranya jauh lebih serius dari biasanya. Rohimah menunduk, menatap tangannya yang gemetar. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Man. Aku hamil. Dan kamu tidak bisa lari dari tanggung jawab begitu saja. Arman menatap tajam, lalu menghela nafas panjang. Jangan bawa perasaan dulu, Rohimah. Kita harus mengatur ini dengan kepala dingin. Aku tidak siap jadi ayah. Bukan tidak siap sih, tapi aku belum siap. Dan aku yakin kamu juga tahu itu. Jadi kamu mau kita selesai begini saja gitu? Suaranya serak, hampir tidak terdengar. Arman mengalihkan pandangannya ke danau yang gelap. Aku tidak tahu, Rohimah. Kita bisa mencari solusi, tapi itu berarti kita harus membuat keputusan besar. Malam itu, dalam keheningan dan kegelapan yang mengelilingi mereka, Arman dan Rohimah duduk tanpa kata-kata lebih lanjut. Keduanya tahu bahwa keputusan yang harus dialami akan mengubah hidup mereka selamanya. Tetapi hanya satu dari mereka yang nampaknya siap untuk bertanggung jawab, dan itu bukanlah Arman.
Angin malam yang dingin seakan semakin menggigit saat mereka berdua terdiam, duduk bersebelahan di gubuk kayu. Suasana danau yang sepi dan gelap hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang redup, menciptakan rasa kesepian yang dalam di hati Rohimah. Namun perasaan itu seolah terendam dengan kehadiran Arman di sekitarnya, meskipun kata-katanya begitu sulit untuk diterima. Rohimah menatap ke danau yang sunyi, matanya penuh dengan kebingungan dan intimidasi. Arman yang semula terlihat tenang, kini mulai percakapan lagi. Rohimah, aku tahu ini sulit, tapi kita harus bisa mencari jalan keluarnya lah. Kita nggak bisa terus terjebak dalam keraguan ini, kata Arman sambil menatap wajah Rohimah yang semakin sayu, namun tetap cantik. Rohimah hanya mengangguk pelan, namun hatinya semakin terasa hampa. Ia tahu Arman belum siap untuk bertanggung jawab, apalagi sejak pertemuan mereka beberapa bulan yang lalu. Ia sering merasa bahwa Arman lebih mementingkan dirinya sendiri daripada hubungan mereka. Namun ada bagian dari dirinya yang masih berharap Arman berubah. Aku nggak tahu lagi, Man. Aku hanya ingin kamu bertanggung jawab. Rohimah berkata dengan suara yang hampir menangis. Arman mendekatkan dirinya, mengulurkan tangannya untuk menggenggam tangan Rohimah. Aku tahu kamu merasa terbebani, dan aku paham itu. Tapi kita bisa tetap bersama kok. Saya akan memastikan semuanya baik-baik saja. Mata Rohimah mulai berkaca-kaca. Kamu berjanji kan? Kamu akan bertanggung jawab. Iya sayang, kamu tenang saja. Arman mengangguk, namun senyum di wajahnya itu terasa kosong. Tentu saja saya akan bertanggung jawab. Kita bisa menghadapi semua ini bersama. Jangan khawatir. Lalu, tanpa peringatan, Arman memeluknya. Tangannya membentang perlahan ke punggung Rohimah, mencoba menenangkan gadis itu dengan sentuhan yang lembut. Sayang, kamu tahu kan, aku gak bisa jauh dari kamu. Aku butuh kamu. Kita bisa terus bersama kok, kata Arman sambil berbisik di telinganya. Rohimah merasakan dorongan batin yang kuat, terombang-ambing antara keinginan untuk percaya dan perasaan khawatir yang semakin menguasainya. Ia ingin Arman bertanggung jawab, tetapi ada bagian dari dirinya yang masih ragu. Namun pada saat itu, perasaan lain mulai menguasai dirinya. Perasaan hasrat yang selama ini tersembunyi, yang membuatnya merasa terhubung dengan Arman. Ia merasa cemas, tetapi juga ingin melepaskan diri dari segala tekanan yang ada. Tanpa bisa menahan diri, ia mengangguk. Iya, Arman. Aku tahu itu. Aku ingin kita tetap bersatu. Kita tetap bersama. Dengan kata-kata itu, mereka kembali berada dalam lingkaran hubungan yang semakin rumit dan sulit untuk dipisahkan. Rohimah merasa terjebak, namun keinginan untuk mendapat perhatian dan kasih sayang Arman membuatnya enggan untuk menolaknya. Begitu mereka kembali ke dalam pelukan satu sama lain, perasaan campur aduk menguasai mereka, seolah-olah hubungan mereka sudah tidak bisa lagi dipisahkan oleh apapun. Arman memeluk Rohimah dengan erat, lalu bibir mereka saling bersentuhan. Rohimah yang semula merasakan khawatir, kini mulai tumbuh nafsu birahi dalam dirinya. Ia membujuk Arman untuk melakukan hal itu satu kali lagi, untuk yang terakhir kalinya. Di samping Rohimah mulai tumbuh nafsu birahi, di pikiran lain juga agar Arman tidak meninggalkan Rohimah begitu saja. Arman pun tidak menolak dengan gelagat tubuh Rohimah yang semakin membuas. Rohimah mencoba membuka kancing baju Arman agar apa yang ada di hasratnya itu segera tercapai. Dan Arman pun tidak tinggal diam. Ia melucuti semua pakaian Rohimah tanpa sehelai benang pun. Mereka berdua saling bercumbu rayu di gubuk tua di pinggir danau yang sangat sepi tanpa seorang pun. Malam itu, setelah mereka menyelesaikan hubungan mereka, suasana di sekitar danau semakin hening. Hanya terdengar suara angin dan udara yang berdesir pelan di tepi danau. Rohimah yang masih terbaring lemah di gubuk kayu itu merasakan tubuhnya lelah. Namun ada kekhawatiran yang mendalam mengganggu pikirannya. Ia belum sempat mengenakan pakaiannya kembali.
tubuhnya masih terbungkus angin tipis. Ia hanya duduk merenung memikirkan apa yang telah terjadi, tentang janji-janji Arman yang terdengar kosong di telinga. Namun sebelum ia sempat bangkit dan mengenakan pakaian, tiba-tiba tangan Arman dengan cepat mencekal lehernya. Rohimah terkejut, tubuhnya terhimpit ke dinding gubuk kayu. Nafasnya terhenti seketika. Astaga, apa yang kamu lakukan, Arman? Suara Rohimah tercekik, panik dan bingung. Arman menatap dengan mata dingin. Kamu pikir setelah semuanya, aku akan bertanggung jawab gitu? Katanya dengan nada rendah yang menyakitkan. Rohimah merasa dunia ini seolah terhenti. Matanya melebar, jantungnya berdegup kencang. Ia tidak bisa memahami apa yang terjadi. Arman yang dulu penuh kasih sayang dan perhatian, kini berubah menjadi sosok yang tak dikenali. Dengan susah payah Rohimah mencoba melepaskan diri, menendang kaki Arman yang menahan tubuhnya. Apa maksudnya, Arman? Apa maksudmu? Kenapa kamu begini? Arman terus menekan dengan semakin kuat, dan senyum jahat mulai terbentuk di wajahnya. Aku sudah cukup sabar, Rohimah. Kamu pikir aku akan terus melayani semua permintaanmu hanya karena kamu hamil? Aku tidak perlu tanggung jawab atas ini, kata Arman, nadanya semakin tajam. Rohimah merasakan tekanan yang semakin menyiksa tenggorokannya, dan matanya mulai kabur. Ia hampir tidak bisa bernafas, tubuhnya lemas, perasaan takut yang sangat mendalam mulai menyelubungi dirinya. Dengan sisa tenaga yang ada, Rohimah menendang Arman dengan begitu keras. Tendangannya membuat Arman terhuyung mundur, memberikan kesempatan padanya untuk menarik nafas yang panjang. Jangan, Arman. Jangan lakukan itu, kata Rohimah. Suaranya tertahan karena rasa cemas dan membuat jantungnya berdebar. Arman memandangnya dengan berkumpulnya sesuatu yang mengerikan. Kamu jangan coba mengatur hidupku, Rohimah. Kamu itu hanya beban buatku. Dengan kekuatan yang tersisa, Rohimah bangkit. Dan tergesa-gesa ia berlari menjauh dari danau. Jantungnya hancur, berlarian di tengah kegelapan malam tanpa harus memakai busana. Namun satu hal yang pasti, Rohimah merasa kehilangan semuanya, dan Arman yang ia kenal sudah menghilang begitu saja. Malam semakin larut dan suasana danau yang sepi kini menjadi saksi bagi sebuah tragedi yang mengerikan. Setelah Rohimah berlari menjauh, tubuhnya gemetar, jantungnya hancur, dan pikirannya kabur. Ia merasa dirinya terperangkap, seperti tidak ada jalan keluar dari semua penderitaan yang menderanya. Namun, langkahnya terhenti ketika Arman dengan cepat mengejarnya. Dengan mudah Arman menangkap kembali tubuh yang tak berbusana itu. Kali ini matanya penuh dengan kebencian yang tersembunyi. Ia menarik tubuh Rohimah dengan kasar dan menyeretnya kembali ke tepian danau. Tempat di mana tadi mereka berjumpa rayu dan berbicara dengan harapan yang kosong. Rohimah yang sudah lelah dan lemah berusaha melawan, namun tidak bisa. Tidak ada daya. Tubuhnya terasa lemas dan nafasnya semakin berat. Arman, tolong Arman, jangan lakukan itu. Ia memohon, namun suaranya nyaris tak terdengar. Tanpa ampun, Arman mendorong tubuh Rohimah ke dalam air. Sesaat kemudian, dia menarik kembali tubuhnya, menenggelamkan Rohimah lagi sepenuhnya ke dalam danau yang gelap itu. Beberapa detik, keheningan malam terhenti sejenak, sebelum Arman mengangkat tubuhnya kembali ke tepi danau. Setelah mengangkatnya kembali, nafas Rohimah semakin tidak kelihatan, dan Arman pun kembali mengecelupkan tubuh Rohimah yang tak berbusana itu ke dalam danau lagi, dan menginjak lehernya sampai beberapa menit. Setelah beberapa menit, Arman kembali mengangkat tubuh Rohimah yang terlihat pucat. Ia melemparkannya begitu saja. Ia menatap mayat Rohimah yang terbaring tak bergerak. Matanya kosong dan wajahnya pucat. Arman menunduk dengan senyum jahat kembali muncul di wajahnya. Kamu pikir aku akan menanggung semua ini? Semua ini tak lebih dari beban yang aku rasakan.
Katanya dengan suara dingin hampir seperti berbisik. Dengan rasa puas yang tidak wajar, Arman kembali mendekati tubuh Rohimah yang sudah tergeletak tak bernyawa. Arman menyeret tubuh Rohimah ke semak-semak di dalam rerumputan. Lalu Arman meninggalkan tubuh Rohimah begitu saja. Ia berjalan menjauh, tidak merasa bersalah sedikit pun atas apa yang baru saja terjadi. Tapi sebelum pergi lebih jauh, Arman berhenti sejenak. Ia menoleh ke danau yang telah menelan semua bukti. Lalu dia memastikan apakah tubuh Rohimah sudah tertutup rumput apa belum. Dia menutupinya kembali hingga tidak terlihat lagi. Kau akan di sini selamanya, Rohimah. Tidak akan ada yang tahu. Gumamnya dan langkahnya semakin jauh meninggalkan danau itu. Namun malam yang sepi dan gelap yang menyembunyikan semua jejak kejahatan itu tidak akan bisa menutupi kenyataan yang kelam. Mungkin tubuh Rohimah hilang, namun perasaan puas dan rasa takut akan datang menghantuinya. Karena dalam kegelapan dan kesendirian, tak ada yang benar-benar menghilang. Lalu bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Apakah dilanjut part 2 sampai Rohimah membalas perbuatan Arman? Apakah sampai di sini saja ceritanya? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, banyak rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.